Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah salatan wa salaman ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la lana illa ma fahamtalana innaka antal jawadul karim. Faqad qala Allah ta'ala bil Qur'anil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut alayh. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ijama tabnu adam in qata'a amalu illa min salasin sadaqatin jariyah aw ilmu yuntafa'u bi aw waladin salihin yad'ulah. Wa qala aidan ad-dunya majra'atul akhirah. Sadaqallahul azim wa sadaqa habibul karim wa nahnu ala jalika minas sayyidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, ngenyok sih ngenyok, tapi jangan lupa kita bersyukur. Insya Hadratil Mukarram segenap para alim ulama, para asatid, para sepuh, para tokoh, wabil khusus guru kita Kanda Kyai Haji Ading Baskari, guru kita Kanda Ustaz Ahmad Bustami, guru kita Kanda Ustaz Imran Jailani, dan para asatid yang lainnya. Kita doakan mudah-mudahan guru kita senantiasa diberikan umur panjang, diberikan kesehatan, selalu istiqomah di dalam mengajarkan kita semua, senantiasa menjadi pelita yang menerangi kampung kita. Amin ya Allah ya Rabbal. Tak lupa yang saya hormati keluarga besar daripada Sahibul Haul almarhumah al-makmuraha Umi Haji Mulyani binti Mulyadi, yakni dalam hal ini ada suaminya yakni Bapak Ahmad Zaidi dan putranya Kanda Paryogo Ahmad Zaidi selaku Ketua Karang Taruna Kecamatan Teluk Naga, dan para adik-adiknya yang mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kesehatan, Allah berikan giroh dan kesemangatan setelah ditinggal oleh ibunda tercinta, lebih semangat untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu. Amin ya Allah ya Rabbal. Aparatur pemerintah, Bapak RW, RT Mandor, para serta para jaro, yang mudah-mudahan pimpinan kita senantiasa dijadikan pemimpin yang adil dan amanah, pemimpin yang cinta sama layaknya. Insya Allah kalau pemimpin adil kebagian sembako, insya Allah. Para jamaah yang dekat maupun yang jauh, yang mudah-mudahan kita semua yang kumpul di tempat ini senantiasa dijadikan hamba-hamba Allah yang selalu bertakwa dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Puji syukur kehadirat Zat yang Maha Ghafur, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, dengan nikmatnya lah kita dapat berkumpul di kediaman Sahibul Haul dalam rangka memperingati haul 1 tahun atas wafatnya Ibunda Haja Mulyani binti Mulyadi. Mudah-mudahan
kumpulnya kita dicatat sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat beserta salam mudah-mudahan senantiasa kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, pengikut, tak lupa kita selaku umatnya sampai pada hari kiamat nanti. Yang harapan kita semua mudah-mudahan kita mendapat sahabatul ujmanya kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau berbicara waktu tunggu tidak terasa. Perasaan baru kemarin kita tahlil malam ke-7 di tempat ini. Perasaan baru kemarin kita duduk bareng mendoakan almarhum. Begitu cepatnya waktu tiba, saat ini adalah haul setahun wafatnya beliau. Bagi anak-anaknya mungkin tak terasa, begitu cepat ditinggalkan oleh ibunda tercinta. Tak terasa sudah 1 tahun lamanya tanpa nasihat, tanpa belayan kasih sayang seorang ibu. Ini sudah terasa cepat waktu yang kita jalani sehingga bertemunya pada haul ini. Di mana haul ini sangat tunggu luar biasa. Anak-anak yang melaksanakan acara haul orang tuanya merupakan ciri anak yang soleh. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kadang kita sering melihat, mohon maaf, haul yang kita lihat ada haul para guru-guru kita, haul para wali Allah yang sering dirayakan bahkan besar. Bagaimana dengan orang tua kita? Lah harus haul para kiai, haul para wali mah datang giliran orang tua haulnya kelewat-lewat. Benar gak? Iya. Ustaz ada yang ngomong, atau kiai mah wajar diadain haulnya. Orang mulia lah, potongan orang kita diadain acara haul, apa gunanya? Banyak kayak begitu. Ya potongan orang yang sholatnya kadang-kadang, iya giliran kesandung baru ke musola begitu diacarain haul. Padahal tanggal luar biasa. Sebab apa? Wajar kalau anak tiap tahun merayakan haul dari orang tuanya. Ya harus. Ingat gak kita masih kecil? Dari umur 1 tahun, 2 tahun sampai 10 tahun, orang tua membela-belakan anaknya. Orang tua tidak mau anaknya ketinggalan dengan anak yang lainnya. Yang lain pada merayakan, orang tua nggak punya duit, ayam ngerem dijual untuk ulang tahun anaknya. Betul nggak? Betul nggak? Iya, maka wajar orang tua udah nggak ada. Inilah kita bakti terhadap orang tua. Ketika hidup tiap tahun kita merayakan ulang tahun oleh orang tua, maka ketika sudah meninggal orang tua, tiap tahun jangan kita melupakan untuk memperingati haulnya. Insya Allah. Ada yang ngomong, Ustaz, kiai mah wajar dihaulin, muridnya banyak, ibadahnya luar biasa. Ibarat air, nih makanya begini nih saya bilang. Ketika para waliullah, ketika para kiai dilaksanakan acara haul yang kita sudah tahu ibadahnya luar biasa. Bahkan ibarat air di gelas matu kiai udah buber. Tuh air tuh kalau dikirimin, mohon maaf, dikirimin air terus, diisin air penuh nggak? Kenapa kita laksanakan haulnya? Agar tuluberannya, keberkahannya, kecipratan kepada kita. Alhamdulillah. Itu orang soleh. Bagaimana kalau orang yang nggak pernah ibadah? Tapi ingat, ibarat gelas kosong. Nih gelas kosong, kalau kita nggak isi-isi, penuh nggak tuh gelas? Sampai kotak sariawan juga nggak bakal penuh.
Tetapi ini air kalau kita isi dengan air sedikit demi sedikit, di air akan penuh. Benar nggak? Begitupun sama ketika orang tua kita meninggal, walaupun dia ibadahnya jarang, walaupun dia selalu maksiat, selama membawa iman dan Islam, terlebih mempunyai anak yang soleh, dosanya dikit demi dikit, insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tiap tahun didoain, bahkan tiap habis sholat tuh didoain, gelas kosong diisin air, penuh nggak tuh gelas? Itulah harapan kita. Sebab apa? Anak yang soleh berharap ketika nanti masuk surga bareng dengan orang tuanya. Sebab apa? Kebahagiaan yang luar biasa ketika seseorang manusia masuk ke dalam surga bersama orang-orang terdekatnya, terlebih bersama orang tua. Sebagaimana tadi kita dengar doa guru kita, wa adhilhum jannata, dan masukkanlah kami ke dalam surga ma'al anbiya, bersama para nabi, wal aulia, dan bersama para aulia kekasih Allah, wa abai, dan juga bersama bapak-bapak kami, wa ummahatina, dan bersama ibu-ibu kami. Itulah kebahagiaan yang luar biasa. Kita bisa berkumpul dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita, dengan orang-orang yang mencintai kita, insya Allah. Makanya penting acara aul. Walau potongannya orangnya kadang-kadang ke musola, kadang-kadang kagak, kadang-kadang ibadah, kadang-kadang ngadu ayat. Ya kalau anaknya soleh mah, insya Allah kelak bisa mendapat ampunan dan kelak bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sangat bagus Bang Priyogo, bila perlu tiap tahun adain. Ya walaupun sekedar kita baca doa, kita sodako ala kadar air. Sebab orang mati mah begini nih makanannya nih. Bukan makanannya begini. Makanan orang mati adalah pahala sodako dan pahala doa. Bukan makanan kayak kita, itu repot. Kalau orang mati disediain makan, siapa yang makan? Ya kalau zaman dulu saya masih banyak kayak begitu tuh. Asal siang nengok kuburan babalu, udah ada kopi belum? Takut babalu pengen ngopi doang, jipa. Boro-boro mikirin ngopi, mikirin kebukan malaikat juga sungguh luar biasa. Benar gak? Iya, makanya hayu, karena anak yang soleh sudah maklum hadisnya yang tadi saya sebutkan, ketika mati anak Adam terputus segala amal kecuali adalah anak yang soleh. Ijamatamnu adama in qata amalu illa min salasin, kecuali 3 yang tidak akan terputus walaupun tuh orang sudah meninggal. 3 ini selalu memberi kotoran pahala walaupun ada di dalam kubur. Insya pertama sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga anak yang soleh dan yang selalu mendoakan kedua orang tua. Sedekah jariyah ya kita sudah paham, ada pembangunan masjid itu kita sisihkan. Selama bangunannya dipergunakan dalam ibadah dan kebaikan, insya Allah pahalanya akan terus mengalir. Walaupun orang yang pernah ngasih 1000-2000-nya sudah meninggal. Ilmu yang bermanfaat, jabaran ilmu ini sungguh luar biasa. Bukan hanya toh sekedar seorang guru mengajarkan kepada muridnya, bukan sekadar muridnya mengajarkan lagi dengan muridnya, termasuk orang tua kita tanpa kita sadari memberikan ilmu terhadap anaknya yang selalu dipakai oleh anaknya. Betul tidak? Iya, kan masih kecil diajarin tong ya, hidup itu jangan sembarangan, punya barang jangan mau-maunya begitu kan. Tong kalau jadi orang itu ketemu kudu baca salam, tong kalau jadi anak itu kudu sopan sama yang tua. Itu pun termasuk ilmu. Selama itu dipakai oleh anaknya, selama itu dipergunakan oleh anaknya, ini menjadi ladang pahala bagi orang yang mengajarkannya, insya terlebih anak yang soleh.
Anak yang soleh bukan hanya sekadar mendoakan kedua orang tuanya, karena antara anak dan orang tua tidak ada hijab, tidak ada pembatas. Bukan hanya sekadar mendoakan Allahumma ighfir li dzunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Setiap anak yang saleh melakukan kebaikan walau tanpa diniatkan untuk orang tuanya, yakin orang tuanya dapat pahala. Alhamdulillah. Karena tanpa disadari apa yang kita punya saat ini tak lepas dari warisan orang tua. Betul nggak? Ketika orang tuanya kaya, dapat bagian bikin rumah warisan orang tua. Ustaz, orang tua mah boro-boro mau ngebagi tanah, punya juga ngontrak, banyak tanah kan punya orang. Iya. Setidaknya walaupun tidak punya harta, orang tua bantai tolong cari nafkah untuk mendidik anak-anaknya. Ketika anaknya sudah berhasil menjadi orang yang sukses, rajin ibadah, karena dia belajar dan belajar diongkosin dari orang tua. Ustaz boro-boro ngongkosin. Orang pas lahir kita bodoh aja dibegituin aja tuh, kayak kambing diamparin aja, diurusin kakak, bikin yang doyan, giran anak lain seboro amat, mau makan, mau kakak, mau mati, mau kakak. Itu bagaimana kalau begitu? Tetap aja adanya kita dengan wasilah adanya kedua orang tua, maka wajar. Inilah bukti bakti kita terhadap orang tua yang sudah meninggal, yaitu mendoakan. Terlebih kita laksanakan haulnya dengan harapan mudah-mudahan dengan kiriman doa, kiriman pahala sedekah, kiriman pahala kebaikan daripada anaknya, orang tua kita senantiasa mendapatkan rahmat. Orang tua kita senantiasa kuburnya dijadikan taman-taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Terlebih kepada seorang ibu, sungguh luar biasa perjuangannya. Ada satu kisah di zaman dahulu, ada namanya seorang waliullah Syekh Uwais Al-Qarni, seorang perjaka miskin, punya penyakit panuan kalau bahasa kita. Tuh orang tuanya pernah ngomong, ya Uwais, emak udah tua. Ya Uwais, emak ingin sebelum meninggal pengen melaksanakan ibadah haji. Sedangkan dari Yaman zaman dulu nggak ada mobil, adanya onta. Mau beli onta, jangankan onta, hidup aja kebelangsa. Maka Uwais berpikir, bagaimana caranya ketika nanti musim haji bisa membantu mengajak ibunya melaksanakan ibadah haji yang jaraknya sungguh luar biasa, 1 bulan perjalanan onta. Akhirnya Uwais punya duit sedikit, beli anak sapi. Dibelilah anak sapi sama Uwais Al-Qarni. Ketika sudah dibeli sapi, tiap hari itu dipanggul sama Uwais. Asal tiap hari naik gunung, turun gunung, apa itu sapi gede. Makanya banyak orang di sana di Yaman mengata Uwais gila. Sebab kenapa? Di mana-mana juga sapi dituntun, bukan dipanggul. Kenapa dilatih demikian? Karena Uwais ingin melatih tulangnya, ingin melatih badannya agar kuat menggendong ibunya, agar kuat menggendong emaknya, bisa melakukan perjalanan ibadah haji dari Yaman ke Mekah Al-Mukarramah. Setelah 8 bulan datanglah musim haji. Yang Uwais itu ngegendong, bukan naik onta, digendong karena miskin. Jangan-jangan bakal nyewa onta, hidup aja kebelangsa. Digendong emaknya tuh sebulan lamanya menuju. Datanglah ke Mekah. Ketika di Mekah, ketika tawaf digendong-gendong ibunya.
Ketika ibunya digendong-gendong, beres sholat sunnah. Ibunya mendengar apa ketika Uwais sholat sunnah? Ketika Uwais bertanya dengan sahabat Abdullah bin Umar, pada saat itu, wahai Abdullah bin Umar, apakah selama ini aku telah menggendong orang tuaku, menggendong ibuku berkeliling Ka'bah, melaksanakan ibadah haji, apakah sudah cukup yang aku keluarkan? Apa jawabnya? Kata sahabat Abdullah bin Umar, wahai Uwaisal Qarni, jangankan hal yang besar, segala yang kamu lakukan untuk membalas satu kali napas yang dikeluarkan oleh ibumu pada saat melahirkan kamu pun tidak terbalas. Masya Allah. Lalu sholat sunnah, setelah sholat sunnah minta ampunan untuk ibunya. Bahkan ibunya mendengar, wahai Uwais, sudah minta ampunlah kepada Allah untukmu, jangan untukku. Apa kata Uwais? Demi Allah, aku tak berharap aku diampuni. Aku berharap ibuku mendapat kebahagiaan, ibuku mendapatkan ridho, aku mendapat ridho ibuku. Karena yakin ridhonya Allah tergantung ridhonya kedua orang tua. Ini menjadi inspirasi bagi kita. Sebab apa? Itulah Uwais. Cerita seorang waliullah dari Yaman, Uwais Al-Qarni. Dia miskin, tapi dia rela berlatih, rela dikatakan orang gila pada saat itu untuk melatih badannya agar bisa menggendong ibunya untuk melaksanakan ibadah haji. Masih belum bisa menebus satu napas yang dikeluarkan oleh ibunya pada saat melahirkan. Subhanallah. Makanya hayu. Kenapa? Itu Uwais begitunya luar biasa, masih belum bisa membalas karena yakin jasa orang tua tidak akan terbalas. Maka itu setidaknya kita mempunyai prihatin, kita mempunyai rasa kasih sayang kepada orang tua. Dengan apa? Dengan kita melaksanakan haul, dengan kita mengenang kematian beliau. Karena apa? Beliau tidak sayang mengeluarkan duit yang besar untuk melayakan ulang tahun kita di saat kecil. Masa iya kita kira haul orang tua mau hitung-hitungan, benar gak? Iya, makanya jadikanlah contoh dan uswah. Sebab siapapun kita, tetap kita semua bakal mati. Kullun nafsin dha'iqatul maut. Kita nggak selamanya di dunia. Khawatir ketika kita tidak hidup. Tahu nggak hidup? Bahasa orang Tegalangu cuma hidup. Tahu nggak hidup? Nggak iyeng, nggak peduli sama orang tua kita. Khawatir nanti kita ketika kita sudah tak bernyawa, ketika kita sudah di alam kubur, tidak ada anak yang peduli sama kita. Na'udzubillahi min dzalik. Jadikanlah ini sebuah momen agar kita senantiasa menjadi anak yang soleh, bisa memberikan kiriman-kiriman pahala, baik berupa doa, baik berupa sedekah kepada orang-orang tua kita yang sudah meninggal, dengan harapan kelak nanti kita bisa bersama mereka di dalam surganya Allah Subhanahu. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itu saja dari saya sekelumit, mudah-mudahan ada hikmahnya. Dan pesan saya, mari sama-sama tradisi haul ini kita pertahankan. Insya Allah yakin anak yang peduli, anak yang memperhatikan tentang haul orang tuanya, yakin Allah kasih rezeki yang begitu luar biasa. Alhamdulillah. Itu saja dari saya, kurang lebih mohon dimaaf. Sebelum saya akhiri, boleh nggak saya berpantun? Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa kembali. Delahoya makan pepaya, makannya sama Bang Narun.
Ingin hati banyak berbicara, apalah daya pantat pegel pengen turun. Ingin hati memeluk dua gunung, apalah daya gunungnya meleduk. Ingin hati pembicaraan ditanggung, apalah daya pantat pegel pengen duduk. Kopi luwak, kopi ABC susu, kopi top, kopi torabika. Terusin jangan. Itulah nama-nama kopi paling enak dicampur sama kue. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.